Abdul Muthalib berjumpa dengan Abraha, Abraha mengatakan, wahai pemimpin Mekah, kosongkan kampungmu karena saya datang ke sini untuk menghancurkan rumah ibadahmu, untuk menghancurkan Ka'bahmu. Kalau engkau mengosongkan Ka'bah Mekah dari wargamu, maka wargamu itu akan aman dari pasukan. Lalu kemudian Abdul Muthalib mengatakan, wahai Abraha, kembalikan seluruh hewan ternak yang telah engkau sita. Ternyata di antara yang disita oleh Raja Abraha itu ada hewan ternaknya Abdul Muthalib. Ketika Abraha mendengar bahwa Raja Mekah itu hanya minta untuk dikembalikan hewan ternak, dia tertawa. Dia mengatakan, engkau ini pemimpin macam apa? Aku datang ke sini ingin menyerang kampungmu, aku datang ke sini ingin menyerang tempat ibadahmu, rumah ibadahmu. Masa engkau sebagai seorang pemimpin cuma minta untuk dikembalikan hewan ternak? Sungguh engkau terlalu gitu. Lalu ternyata Abdul Muthalib memberikan jawaban yang luar biasa yang bisa kita bacakan dalam kitab-kitab sejarah. Beliau mengatakan, aku ini pemilik hewan ternak. Maka yang aku minta, kembalikan seluruh hewan ternak. Adapun Ka'bah itu ada pemiliknya. Sudah pasti pemilik Ka'bah itu akan melindungi Ka'bahnya sendiri. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kamu kemuliaan kedua PKM yang telah berada di tengah-tengah kita semua, kepada kunci kamu, budaya-budaya kamu, dan seluruh hadirin jamaah sidang salat Jumat, salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kita sekarang sedang berada dalam bulan Rabiul Awal, yang penuhnya adalah bulan Maulid, maka mari sejenak kita berbicara tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin seluruh manusia, imamnya orang-orang yang bertakwa, dan penutup segala nabi, nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada tahun gajah. Sering kita dengar ya kan, dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa dinamakan pada tahun gajah? Karena sebelum ada tahun hijrah, orang-orang Arab itu menamakan tahunnya itu dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada tahun tersebut. Karena mereka belum memiliki kalender. Jadi ketika misalnya terjadi banjir di Mekah, mereka menamakan dengan Amul Faydon. Atau nanti juga ada tahun kesedihan, tahun penceklik. Ada tahun yang dimana misalnya Abraha datang dengan pasukan bergajah ingin menyerang Ka'bah, dinamakan dengan tahun Amul Fil atau tahun gajah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Abraha melihat bahwa Ka'bah ini dikunjungi oleh manusia dari berbagai penjuru dunia, dia yang merupakan seorang raja di satu negara, di negara Yaman pada saat itu, dia punya keinginan untuk memalingkan manusia dari menziarahi Baitul Haram atau Ka'bah ke tempat dia, ke negara Yaman. Lalu kemudian dia berinisiatif untuk membangun satu bangunan istana yang cukup megah. Setelah dia membangun istana yang cukup megah dengan tujuan manusia berpaling dari Ka'bah ke tempat yang dia bangun tersebut, dan ternyata keinginan dia itu tidak terpenuhi. Hingga kemudian dia berinisiatif, kalau manusia tidak mau berkunjung ke tempat kita, kita terpaksa harus menghancurkan Ka'bah.
Lalu kemudian disiapkanlah 6.000 pasukan oleh Raja Abraha. 6.000 pasukan lengkap dengan 15 ekor gajah yang datang ke Ka'bah dengan satu tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Berangkatlah mereka dari negara Yaman hingga sampai di satu lembah namanya Lembah Muhaisin atau Wadi Muhaisin. Sesampai di lembah Muhaisin tersebut, Raja Abraha menyita seluruh hewan ternak penduduk Mekah. Disita semua onta-ontanya, kambing-kambingnya, dan domba-dombanya. Dan ketika itu kota Mekah dipimpin oleh kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muthalib. Lalu sesampai Abraha di gerbangnya kota Mekah, tepatnya di Wadi Muhaisin, Abraha ini memanggil pemimpin Mekah. Berangkatlah Abdul Muthalib menjumpai Raja Abraha di Wadi Muhaisin. Sesampai Abdul Muthalib berjumpa dengan Abraha, Abraha mengatakan, "Wahai pemimpin Mekah, kosongkan kampungmu karena saya datang ke sini untuk menghancurkan rumah ibadahmu, untuk menghancurkan Ka'bahmu. Kalau engkau mengosongkan Ka'bah Mekah dari wargamu, maka wargamu itu akan aman dari pasukan." Lalu kemudian Abdul Muthalib mengatakan, "Wahai Abraha, kembalikan seluruh hewan ternak yang telah engkau sita." Ternyata di antara yang disita oleh Raja Abraha itu ada hewan ternaknya Abdul Muthalib. Ketika Abraha mendengar bahwa Raja Mekah itu hanya minta untuk dikembalikan hewan ternak, dia tertawa. Dia mengatakan, "Engkau ini pemimpin macam apa? Aku datang ke sini ingin menyerang kampungmu, aku datang ke sini ingin menyerang tempat ibadahmu, rumah ibadahmu. Masa engkau sebagai seorang pemimpin cuma minta untuk dikembalikan hewan ternak? Sungguh engkau terlalu," gitu. Lalu ternyata Abdul Muthalib memberikan jawaban yang luar biasa yang bisa kita bacakan dalam kitab-kitab sejarah. Beliau mengatakan, "Aku ini pemilik hewan ternak, maka yang aku minta kembalikan seluruh hewan ternak. Adapun Ka'bah itu ada pemiliknya. Sudah pasti pemilik Ka'bah itu akan melindungi Ka'bahnya sendiri." Luar biasa ya kan jawabannya kan. Lalu kemudian setelah Abdul Muthalib kembali dari Wadi Muhaisin, maka berangkatlah Raja Abraha menuju ke Ka'bah. Dan setiap gajah-gajah ini dihadapkan mengarah ke Ka'bah. Gajah-gajah ini tidak mau jalan, mau dipukul, mau ditusuk kakinya dan seterusnya, tidak mau jalan. Tapi begitu dihadapkan ke arah yang lain atau ke arah Yaman, akan jalan seperti biasanya. Lalu kemudian dihadapkan lagi ke arah Ka'bah. Gajah-gajah ini kembali enggan, tidak mau berjalan. Dihadapkan ke arah yang lain lagi, gajah lari dan jalan seperti biasa. Lalu kemudian mereka hadapkan lagi ke arah Ka'bah. Kembali gajah-gajah ini enggan, tidak mau berjalan. Lalu kemudian di tengah kebingungan mereka, kenapa ini dengan gajah ini yang tidak mau patuh lagi? Padahal perjalanan yang cukup jauh dari Yaman ke Wadi Muhaisin itu sudah di gerbang Ka'bah, sudah di gerbang Mekah, sudah sangat jauh perjalanannya. Tidak ada masalah. Ini tiba-tiba udah dekat, kenapa dia nggak mau jalan lagi? Lalu kemudian di tengah kebingungan mereka, Allah mengirim tentaranya yang sangat kecil, yaitu berbentuk seekor burung yang dinamakan dengan burung ababil yang diabadikan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah memperlakukan tentara-tentara bergajah, yang mana Allah mengirim tentaranya yang kecil berbentuk burung yang melempar mereka dengan sijil, dengan bebatuan yang kecil pula. Lalu kemudian berubahlah mereka, tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka itu bagaikan dedaunan yang dimakan ulat, bagaikan dedaunan yang dimakan ulat. Termasuk yang terkena lemparan itu adalah Raja Abraha itu sendiri. Dan dia juga meninggal, tapi tidak meninggal di tempat, tapi meninggal dalam perjalanan pulang ke Yaman. Seolah-olah Allah ingin memberi sedikit siksanya di dunia. Jangan mati dulu di tempat, tapi
mati perlahan-lahan dalam perjalanan pulang ke Yaman. Makanya tahun ini dinamakan dengan tahun gajah, tahun Amul Fil. Dan ini peristiwa besar yang terjadi di Mekah. Karena kenapa? Karena begitu Raja Abrahah sudah sampai di Wadi Muhaisin dan diketahui oleh penduduk Mekah. Penduduk Mekah pun sudah mulai ketakutan. Mereka ada sebahagian yang berlarian ke gunung-gunung untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi karena Allah ingin menyelamatkan rumahnya, Raja Abrahah itu tidak sampai menginjak kakinya ke dalam kota Mekah. Maka pada tahun inilah Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, meninggal ayahnya. Lalu kemudian setelah beliau lahir, Rasulullah SAW diberi susu oleh seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Lalu kemudian setelah 6 tahun lahir Rasulullah SAW, di usia beliau 6 tahun meninggal ibunya. Sudah lahir meninggal ayahnya, lalu kemudian 6 tahun kemudian, usia 6 tahun, anak 6 tahun meninggal ibunya. Yang meninggal ayah, anak-anak masih terurus karena dia masih mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Tapi ketika seorang ibu meninggal dunia di usia 6 tahun, maka akan mengadu. Lalu kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib di bawah Ummul Aiman yang merupakan budaknya Abdul Muthalib. Dan diasuh oleh kakeknya pun ini tidak lama, hanya dalam waktu 2 tahun, karena pada usia beliau 8 tahun meninggal sang kakek yang sangat dicintainya, dan kakeknya pun sangat mencintai Rasulullah SAW. Lalu kemudian setelah usia beliau 8 tahun meninggal kakeknya, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pengasuhan di bawah Abu Thalib ini berjalan hingga usia beliau 40 sekian tahun. Karena Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah, wahyu yang bernama, itu usia beliau 40 tahun. Dan semua nabi itu diberikan wahyu di usia di atas 40 tahun. Karena 40 tahun ini adalah batas maksimal kematangan seseorang. Makanya ketika kita mau mengangkat pemimpin, idealnya yang usianya sudah di atas 40 tahun. Karena 40 tahun itu sudah mencapai titik kematangan seseorang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum 40 tahun banyak kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Di antaranya beliau dengan fitrahnya yang suci, yang mana kita ketahui bahwa Mekah dulunya itulah tempat terjadi angkara murka, yang kuat memakan yang lemah, terjadi perzinahan di mana-mana, mabuk-mabukan di mana-mana. Bahkan ada perempuan yang dikuburkan oleh orang tuanya hidup-hidup. Karena orang Arab itu cemburunya sangat tinggi zaman dulu. Bahkan sampai sekarang cemburu orang Arab itu sangat tinggi. Kenapa mereka menguburkan anaknya yang perempuan? Karena mereka tidak mau anak perempuan mereka dijadikan budak nafsu, budak seks lebih kurang. Dan itu tidak diterima oleh keluarganya. Lalu kemudian mereka lebih memilih membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup atau menguburkan hidup-hidup daripada harus menyaksikan anaknya kemudian diperlakukan semena-mena ketika nanti anak perempuan ini jadi dewasa. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang terjadi di masa jahiliyah. Maka Rasulullah SAW dengan fitrahnya yang suci, beliau tidak mampu melihat pemandangan kekejian, kezaliman yang sedemikian rupa. Lalu kemudian beliau lebih memilih untuk menyendiri atau berkontemplasi ke satu tempat yang sangat jauh dari Makkah, yaitu tepatnya di Jabal Nur atau di Gua Hira. Itu jaraknya sekitar 6 km. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ini menjelang beliau diangkat sebagai Rasul, usia 30 sekian tahun. Setelah beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Dan ketika beliau bertahan di Jabal Sur atau di Gua Hira, itu yang kirim makanan itu adalah istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Maka pantaslah kenapa Allah memuji Khadijah, bahkan Rasulullah SAW pun sangat mencintai Khadijah. Itu tahu nggak kenapa? Karena ternyata jarak dari Ka'bah, rumah Nabi itu di samping Ka'bah, ke
ke Jabal Nur, lebih lagi ke Gua Hira, itu sekitar 6 kilo jarak gunungnya. Dari tempatnya itu 6 kilo. Kalau ingin manjat ke atas, itu butuh waktu sekitar 2 jam. Dan ternyata selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahan di sana, itu Khadijah yang kirim makanan. Kadang-kadang beliau berjalan dari Mekah ke Gua Hira, beliau melihat kadang-kadang Nabi sedang tertidur, beliau hanya menyikat tirainya, dan beliau melihat Nabi sedang tertidur dan beliau tidak mengganggunya, meletakkan makanan dan beliau kembali. Besoknya beliau kembali lagi untuk melihat dan memastikan bahwa suaminya baik-baik saja. Dan itu yang dilakukan sekian lamanya, hingga kemudian pada suatu hari datanglah malaikat Jibril memeluk Rasulullah SAW dengan pelukan yang sangat erat sambil membaca Iqra, dan Nabi mengatakan, "Ma ana biqari, aku tidak mampu membaca." Hingga 3 kali diulangi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Maka disitulah pertama turun wahyu kepada Rasulullah SAW, dan berubahlah beliau dari manusia biasa menjadi nabi yang diutus atau rasul akhir zaman. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, setelah beliau menerima wahyu yang pertama, beliau kembali ke rumahnya, menjumpai istrinya yang bernama Khadijah. Beliau mengatakan, "Zamiluni, selimuti aku," dalam keadaan gemetar karena Nabi tidak pernah mengalami hal yang demikian sebelum-sebelumnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, setelah beliau menerima wahyu yang pertama, lalu kemudian menerima wahyu yang selanjutnya untuk berdakwah sembunyi-sembunyi. Ketika beliau berdakwah sembunyi-sembunyi ini belum ada rintangan apapun. Kapan rintangan Nabi? Rintangan Nabi itu bermula ketika beliau sudah berdakwah terang-terangan. Awalnya sembunyi-sembunyi, lalu kemudian terang-terangan. Makanya dikatakan bahwa kita kalau jadi orang soleh itu orang baik, itu tidak ada musuhnya. Pasti kita tidak ada musuhnya. Tapi ketika kita jadi orang muslim yang memperbaiki kesalahan, keburukan, maka saat itulah kita akan punya musuh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau berdakwah secara terang-terangan tidak ada musuhnya, Kapan beliau punya musuh? Setelah beliau memulai untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka ketika beliau berdakwah secara terang-terangan, disitulah beliau dicaci, dimaki. Bahkan pernah pada suatu hari ketika beliau sedang sujud di depan Ka'bah, diletakkan ari-ari onta di kepalanya oleh orang-orang Quraisy. Hingga datang kemudian Fatimah sambil menangis, dia membersihkan kepala ayahnya dari ari-ari onta. Dan ini kejadiannya setelah meninggal Abu Thalib, setelah meninggal istrinya Khadijah. Karena setelah meninggal Abu Thalib, setelah meninggal Khadijah, orang-orang Quraisy ini sudah semakin berani untuk menganiaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berani meletakkan ari-ari onta sekalipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di depan Ka'bah. Maka setelah meninggal 2 orang yang sangat mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Rasulullah berinisiatif untuk keluar dari Mekah, untuk pindah. Beliau memilih kota Taif awalnya. Kenapa beliau memilih kota Taif? Karena Taif ini punya hubungan sejarah dengan ibu susuannya, Halimatus Sa'diyah, yang berasal dari Taif. Dengan harapan mudah-mudahan lebih mudah diterima. Maka berangkatlah Rasulullah SAW ditemani oleh anak angkatnya yang bernama Harisah, Zaid bin Harisah. Berangkatlah ke sana berhari-hari, itu sejarak 80 km. Sesampai di sana beliau menjumpai pemimpin kota Taif dan menawarkan agama Islam. Dan ternyata sesampai di sana pemimpin kota Taif itu menghasut penduduknya, orang-orang miskinnya, anak-anaknya untuk melempar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilempar dengan kayu, dilempar dengan batu, bahkan dilempar dengan kotoran unta, hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdarah-darah di Taif. Maka ketika beliau berdarah-darah di Taif dan beliau berlindung dalam satu kebun anggur maksud saya, dalam kebun anggur milik Syaibah,
Maka adat orang Arab itu setiap orang masuk ke pekarangan kita atau ke kebun kita itu sudah jadi tanggungan pemilik pekarangan tersebut. Maka Nabi SAW itu berlindung dalam satu kebun anggur milik Syaibah. Ketika dilihat oleh Syaibah ini bahwa laki-laki ini kondisinya sangat mengganaskan, kondisinya sedang berdarah-darah, itu dia mengirim seorang budaknya yang bernama Addas untuk memberi anggur kepada Nabi SAW. Lalu kemudian setelah Rasulullah SAW menerima anggur dan beliau membaca Bismillah. Ketika beliau membaca Bismillah, dikatakan oleh Addas, sungguh penduduk kampung ini belum pernah mengucapkan kalimat yang semacam ini. Lalu Nabi mengatakan, lalu engkau dari mana? Aku dari satu kampung yang bernama Nainawa. Lalu Nabi mengatakan, apakah itu kampung seorang soleh yang bernama Yunus bin Matta? Maka Adas ini mengatakan, ya, saya dari kampung Yunus bin Matta. Lalu kemudian Adas ini mengatakan, apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta? Yunus bin Matta ini adalah seorang nabi, sama seperti aku juga seorang nabi. Maka lalu kemudian Adas ini mencium kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang pertama menerima agama Islam di kota Taif. Akan tetapi penduduk-penduduk yang lain tidak ada seorang pun yang mau menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilempar berdarah-darah hingga malaikat yang marah, malaikat yang marah. Maka ketika malaikat ini marah, datanglah malaikat mengatakan, wahai Muhammad, Allah mengirim salam untukmu. Apapun yang engkau perintahkan akan aku kerjakan perintahmu. Kalau engkau inginkan akan aku lemparkan bebatuan itu ke atas kepala mereka. Kalau engkau inginkan akan aku goncangkan bumi di bawah kaki mereka. Kalau engkau inginkan akan aku lemparkan gunung-gunung itu ke atas kepala mereka. Lalu ternyata Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak diutus untuk itu. Aku berharap mudah-mudahan kelak ada di antara mereka kaum yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu malaikat mengatakan, benarlah Allah yang telah mensifatimu dengan sifat yang maha lembut, maha penyayang dan maha pengasih. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, inilah di antara kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya pada saat itu, termasuk kepada kita hari ini. Kepada kita hari ini, Nabi SAW sering merindukan kita. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, aku merindukan saudara-saudaraku. Lalu sahabat protes, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Maka Rasul mengatakan, bukan, kalian itu sahabatku. Adapun saudaraku itu adalah man yu'minu nabi walam yaruni. Sahabatku itu adalah orang yang beriman kepadaku dan belum pernah berjumpa dengan aku. Lalu siapa saudara Nabi SAW yang dirindukan itu? Ini kita semua ini. Kita belum pernah melihat bagaimana indahnya wajah Nabi SAW, belum pernah mendengar bagaimana merdunya suara Nabi SAW, tapi kita semua beriman kepada Nabi SAW. Tidak sedikit pun kurang iman kita, sekalipun kita belum pernah melihat wajah yang mulia. Berbeda dengan kaum-kaum sebelumnya, Allah utus nabi-nabi ke hadapan mereka. Mereka mendustai nabi-nabi mereka, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang membunuh nabi-nabi mereka. Yaqtuluna al-anbiya, mereka membunuh para nabi, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Tapi Rasulullah SAW memuji kita. Kenapa memuji kita? Karena kita beriman kepada Nabi sekalipun kita belum pernah berjumpa dengan Nabi. Bahkan beliau mengatakan, kalian tahu tidak sahabatku siapa yang luar biasa imannya? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang paling luar biasa imannya adalah para malaikat. Betul nggak kira-kira? Betul, malaikat luar biasa imannya karena malaikat diciptakan tanpa ada hawa nafsu. Jadi biasa saja ketika malaikat tidak bermaksiat kepada Allah. Lalu siapa kalau bukan malaikat? Jadi kalau seandainya bukan malaikat, yang paling luar biasa imannya ya para nabi. Rasulullah mengatakan, bagaimana para nabi tidak luar biasa imannya sedangkan wahyu turun kepada mereka? Lalu kalau bukan para nabi yang luar biasa imannya, berarti kami ini sahabatmu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana kalian tidak luar biasa iman kalian sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian?
Lalu siapa yang luar biasa imannya? Itulah mereka-mereka yang luar biasa imannya adalah man yu'minu nabi walam yarawni. Mereka-mereka yang beriman kepadaku tapi kita tidak pernah berjumpa dengan. Dan saya yakin bahwa semua kita di sini orang-orang yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak berhak mendapatkan syafaat pada hari yang sudah tidak berguna lagi harta dan kekayaan. Karena kalau kita kira-kira, nggak ada manusia yang lebih cinta kepada kita melebihi cinta Nabi kita kepada kita. Nggak ada, termasuk orang tua kita. Nabi di masa sehatnya, beliau ingat pada kita. Itu tadi, beliau memuji-muji kita di hadapan sahabatnya. Ketika beliau sakit, hari terakhir beliau berada di muka bumi, sudah terbaring. Hari terakhir dari kehidupan beliau, itu beliau berada dalam kamarnya. Maka diketuklah pintu oleh malaikat maut, dibuka oleh Fatimah. Malaikat maut memberi salam assalamualaikum, dan Fatimah menjawab salam, lalu dia mengatakan, ayahku sedang demam, mohon maaf. Dan Fatimah kembali menutup pintunya, dan dia Fatimah kepada ayahandanya Rasulullah SAW, dan beliau bertanya, wahai Fatimah, siapa yang datang? Fatimah mengatakan, entahlah wahai ayah, kamu yang saya belum pernah melihat sebelumnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Fatimah, itulah hadimul lazat, malaikat yang memutuskan segala kelezatan dunia, yang memutuskan antara orang hidup dan orang mati, yaitu malaikat maut. Bukalah pintu untuknya. Lalu dibukalah pintu dan masuklah malaikat maut di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah malaikat maut ini berada di hadapan Rasulullah, Rasulullah bertanya, kemana malaikat Jibril? Malaikat Jibril ternyata ada di langit dunia, dan beliau tidak turun ke bumi karena beliau tidak mau melihat Rasulullah dicabut nyawanya. Tapi karena keinginan Rasulullah untuk berjumpa dengan Jibril, turunlah malaikat Jibril di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, beritahukan apa hakku di hadapan Allah. Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, tenang saja, pintu-pintu langit sudah terbuka, malaikat-malaikat sedang menunggu ruhmu, dan pintu-pintu surga sudah terbuka untuk menyambut ruhmu. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban malaikat Jibril, tidak lantas membuat raut wajah beliau bahagia, tidak. Lalu kemudian malaikat Jibril kembali bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kabar ini membuat engkau bahagia? Rasulullah kembali bertanya, wahai malaikat Jibril, beritahukan aku bagaimana keadaan umatku kelak. Ketika saat beliau ingat kepada kita, ketika sekarang beliau masih mempertanyakan bagaimana keadaan kita kelak. Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, tenang saja, karena aku mendengar dari Allah, surga-surga ini tidak akan dimasuki hingga seluruh umatmu dimasukkan ke dalam surga. Lalu kemudian Rasulullah SAW demamnya semakin tinggi, yang bila dikatakan mungkin nyawanya sudah mulai naik ke arwah. Ali bin Abi Thalib mendekatkan pipi ke pipi Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, usikum bis shalah, aku wasiatkan kepada kalian untuk menjaga salat, wa ma malakat aymanukum, dan jagalah orang-orang lemah di antara kalian. Fatimah di sampingnya sedang menangis terisak. Sahabat di luar rumah mereka juga tahu bahwa Rasulullah sedang sekarat. Mereka semua dalam keadaan bersedih. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib kembali mendekatkan pipinya mendekat kepada Rasulullah SAW. Beliau dengan suaranya yang serak, karena dalam keadaan sekarang beliau mengatakan, umatku, umatku. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ketika beliau sudah merasakan perih sakitnya sakaratul maut, beliau katakan kepada Jibril, wahai Jibril, sungguh
betapa sakitnya rasa sakarat ini wahai Jibril. Timpakan seluruh rasa sakit sakaratul maut itu kepada aku. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Padahal beliau merasa kesakitan yang luar biasa. Digambarkan bahwa rasa sakit sakaratul maut itu bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Bagaimana sakitnya? Dan itu yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, dan beliau berdoa kepada Allah, ya Allah jangan engkau timpakan kepada umat, timpakan seluruhnya kepada aku. Ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang lebih cinta kepada kita melebihi kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika beliau sekarat. Lalu bagaimana ketika nanti di padang mahsyar? Tahu nggak kita bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar? Digambarkan oleh Al-Quran. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari yang dimana manusia itu berlarian meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi. Berlarian meninggalkan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan meninggalkan teman dan anak-anaknya. Nah, jadi saking huru hara hari kiamat, manusia sudah tidak sempat lagi memikirkan saudara, orang tua, keluarganya. Pernah terdengar kan pada tsunami ada kejadian seorang tua yang sedang mengayun anaknya dalam ayunan, tiba-tiba waktu galon yang cukup raya, yang cukup dekat sekitar 10 km per jam kecepatannya, orang tua ini membiarkan meninggalkan anaknya dalam ayunan demi menyelamatkan dirinya. Padahal ini baru di dunia, yang tidak seberapa bila dibandingkan dengan huru hara hari kiamat. Maka huru hara hari kiamat tegas dikatakan oleh Allah, hari itu manusia berlarian meninggalkan orang yang paling dicintainya. Siapa? Orang tua kita. Kita sudah tidak peduli lagi terhadap ibu bapak kita, tidak peduli lagi terhadap anak kita, karena kita memilih untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena di padang mahsyar manusia itu dalam keadaan ketakutan, kehausan, kepanasan, tidak ada pakaian. Mereka berlarian mencari Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapak manusia. Mintalah syafaat Allah kepada kami hari ini. Adam mengatakan, aku tidak berani. Karena dulu aku pernah bermaksiat kepada Allah. Kapan maksiat Nabi Adam alaihissalam? Setelah beliau mendekati pohon yang terlarang, yaitu pohon kuldi. Maka dengan satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam, terusir dari surga. Maka beliau pun pada hari kiamat nanti di dalam mahsyar tidak berani minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada murka Allah. Lalu kemudian beliau mengatakan, nafsi, nafsi, hari ini sendiri-sendiri. Nabi Adam, bapak manusia, mengatakan nafsi, nafsi. Lalu kemudian manusia kembali mencari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan, wahai Ibrahim, anta khalilullah, engkau adalah kekasih Allah. Nabi Ibrahim pun mengatakan, hari ini Allah sangat murka, aku tidak berani minta syafaat kepada Allah. Hari ini sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Lalu kemudian mereka mencari Nabi Isa. Nabi Isa kembali mengatakan, hari ini sendiri-sendiri, karena aku pun takut kepada Allah. Setelah aku meninggal dunia, manusia menjadikan aku sebagai Tuhan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, menganggap bahwa Nabi Isa ini adalah anak Tuhan. Lalu ketika semua Nabi mengatakan nafsi-nafsi, hari ini sendiri-sendiri, bangkitlah Nabi kita Muhammad SAW di tengah manusia meninggalkan seluruh orang-orang yang dicintainya. Tidak dengan Nabi kita Muhammad SAW, beliau angkat kepalanya dan beliau kemudian mengatakan, ana laha, syafaat itu ada padaku. Lalu kemudian Rasulullah SAW sujud di bawah arsy, sujud yang sangat lama hingga terdengar seruan, hai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, minta apapun itu akan aku penuhi permintaanmu. Dan ternyata yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW itu bukan ahli keluargaku, bukan binti anak-anakku, bukan zaujati, istri-istriku, tapi yang beliau katakan adalah ummati, umatku. Maka Allah mengatakan, wahai Muhammad, masukkan seluruh umatmu ke dalam surga dari sebelah kananmu. Jemaah yang dimuliakan Allah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa
benar tidak ada manusia yang kecintaannya melebihi kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, termasuk kecintaan orang tua kita, termasuk kecintaan anak-anak kita, tidak ada apa-apanya. Anak-anak kita kecintaannya kepada kita hanya semasa hidupnya kita. Dan meninggal kitanya dalam umur sampai 70 mungkin mendang bersedih hati. Tapi jika minggu yang kedua mereka sudah mulai tertawa. Kita minggu yang kedua mereka sudah mulai lupa. Bahkan tidak jarang di antara anak-anak hari ini begitu orang tua mereka tiada, tidak pernah lagi mengirim doa untuk orang tua. Ya, enak kayak cintaan anak kita. Padahal mereka masih hidup di dunia. Lalu bagaimana seandainya dihadapkan dengan anak kita di padang mahsyar? Di padang mahsyar sudah jelas. Anak-anak berlarian meninggalkan orang tuanya. Sudah jelas orang tua berlarian meninggalkan anak-anaknya. Hanya tiga manusia yang kokoh berdiri tegak dengan mengatakan ana laha, syafaat itu ada padaku. Mudah-mudahan seluruh orang tua kami jamaah salat maghrib yang berbahagia pada malam yang berbahagia ini termasuk orang-orang yang dianggap sebagai umat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita mengaku bahwa kita cinta kepada Nabi, kita harus membuktikan kecintaan kita kepada Nabi. Karena tidak mungkin kita katakan cinta tanpa bukti. Nabi mengatakan cinta, beliau membuktikan di dunia, beliau membuktikan ketika beliau sekarat dan beliau membuktikan nanti di padang mahsyar. Lalu apa bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam roti malam kadung-kadung dan beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau jangan-jangan hari-hari kita berlalu dalam keadaan melupakan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua termasuk orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di akhirat nanti Allah akan membangkitkan manusia bersama orang-orang yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua kita dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi oleh jemaah yang mulia, waktu Isya sudah tiba. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.